Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renti Mauliana Sasaiba dari kelas 4G dengan NPM 2042400203. Izinkan saya mempresentasikan PPT yang berjudul Perbedaan dan Perubahan Kurikulum dari tahun 1947 sampai Kurikulum Merdeka. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia mulai dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Langsung saja ke slide yang kedua, yakni ada pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara apa yang akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Menurut para ahli yang lain, kurikulum adalah pedoman pendidikan yang menentukan apa yang diajarkan, bagaimana cara yang mengajarnya, dan kompetensi apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi perkembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum 1947, yakni kurikulum rencana pembelajaran. Ciri-ciri kurikulum rencana pembelajaran, yang pertama adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan, yang kedua berorientasi pada pembentukan karakter, yang terakhir yakni menekankan pendidikan moral dan nasionalisme. Baiklah teman-teman, kurikulum 1947 disebut rencana pembelajaran karena fokusnya adalah pembentukan karakter dan semangat kebangsaan setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya yakni kurikulum pada tahun 1952. Ciri-cirinya, materi pembelajaran lebih rinci. Kedua, guru mengajar satu mata pelajaran khusus. Yang ketiga, isi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada kurikulum ini mulai ada pembagian mata pelajaran yang lebih jelas dan fokus guru pada bidang tertentu. Selanjutnya yakni kurikulum 1964. Adapun ciri-cirinya yakni menekankan pengembangan intelektual dan program Pancawardhana, yakni mencakup cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan moral siswa. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Ciri-cirinya menekankan pada Pancasila, pembentukan manusia, dan pembangunan. Di dalam kurikulum ini bertujuan membentuk manusia yang berjiwa Pancasila dan mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya teman-teman bisa kita lihat pada slide yang selanjutnya ada kurikulum 1975. Ciri-ciri kurikulum ini yakni berbasis tujuan instruksional, guru sangat dominan, administrasi pembelajaran sangat rinci. Nah, pada masa ini pembelajaran sangat terstruktur dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas. Selanjutnya bisa kita lihat ada kurikulum 1984. Ciri-cirinya, kurikulum ini menggunakan pendekatan CBSA, yakni cara belajar siswa aktif. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Di dalam kurikulum ini mulai menekankan keaktifan siswa dalam belajar bukan hanya mendengarkan guru. Slide yang selanjutnya atau kurikulum yang selanjutnya yakni ada kurikulum 1994. Ciri-cirinya yakni kombinasi kurikulum sebelumnya, beban belajar cukup padat. Teman-teman, kurikulum ini menyempurnakan kurikulum sebelumnya, namun dianggap terlalu padat bagi siswa. Baiklah teman-teman, kurikulum selanjutnya yakni KBK 2004. Ciri-cirinya berbasis kompetensi, menekankan kemampuan siswa. KBK fokus pada pencapaian kompetensi, bukan hanya penguasaan materi. Selanjutnya ada kurikulum KTSP.
pada tahun 2006. Ciri-cirinya, sekolah diberi kewenangan menyusun kurikulum disesuaikan dengan kondisi daerah. KTSP diberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pastinya kita sering mendengar kurikulum ini, yakni kurikulum K13 atau kurikulum pada tahun 2013. Ciri-cirinya menekan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan menggunakan pendekatan saintifik. Teman-teman, kurikulum 2013 menyeimbangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pembelajaran ilmiah. Baiklah, yang terakhir ada kurikulum merdeka. Ciri-cirinya lebih fleksibel, fokus pada minat dan bakat siswa, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bisa disebut P5. Nah, kurikulum merdeka ini memberi kebebasan kepada siswa dan guru untuk belajar sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Baiklah, materi selanjutnya yakni penjelasan perbedaan utama kurikulum lama dan kurikulum merdeka. Yang pertama, ada peran guru dan siswa. Pada kurikulum lama, guru lebih dominan sebagai pusat pembelajaran atau teacher-centered dan guru banyak menjelaskan. Siswa lebih sering mendengarkan dan mencatat. Sedangkan pada kurikulum merdeka, siswa menjadi pusat pembelajaran atau student-centered. Siswa lebih aktif berdiskusi, bertanya, dan mengembangkan ide, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Yang selanjutnya yakni ada isi dan beban materi. Kurikulum lama cenderung memiliki materi yang padat dan banyak target yang harus diselesaikan. Akibatnya, pembelajaran sering berorientasi pada mengejar materi. Sedangkan kurikulum merdeka menekankan materi yang esensial atau intinya saja sehingga siswa lebih fokus memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar hanya materi. Yang selanjutnya yakni fleksibilitas kurikulum. Pada kurikulum lama, sistemnya lebih terpusat dan aturan pembelajaran sudah ditentukan secara rinci oleh pemerintah. Sedangkan di dalam kurikulum merdeka, sekolah dan guru diberi kebebasan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan kondisi daerah masing-masing. Selanjutnya, ada fokus pembelajaran. Kurikulum lama lebih banyak menekankan pada penguasaan materi dan hafalan. Sedangkan kurikulum merdeka lebih menekankan pada pengembangan kompetensi, karakter, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yakni P5. Baiklah, yang terakhir adalah tujuan perubahan. Perubahan dari kurikulum lama menuju kurikulum merdeka bertujuan agar pendidikan lebih relevan dengan perkembangan zaman, teknologi, serta kebutuhan peserta didik. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari PPT saya. Perkembangan kurikulum di Indonesia dari 1947 hingga kurikulum merdeka menunjukkan bahwa pendidikan terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Awalnya, kurikulum lebih menekankan pembentukan karakter dan nasionalisme, kemudian berkembang menjadi lebih terstruktur, berbasis tujuan, hingga berorientasi pada kompetensi. Perbedaan utama terlihat pada peran siswa dan sistem pembelajaran. Jika kurikulum lama cenderung berpusat kepada guru dan materi yang padat, maka kurikulum merdeka lebih fleksibel berpusat pada siswa, serta menekankan pengembangan kompetensi dan karakter agar pembelajaran lebih bermakna. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.